Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi, metode, dan media pembelajaran berbasis inklusi. Kita mulai dari strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani strategos, yang diartikan suatu usaha mencapai suatu kemenangan dalam berbagai bidang. Lalu berikutnya adalah metode. Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Berikutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar. Lalu inklusi itu sendiri. Inklusi yaitu sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja, dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda yang meliputi karakter, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Sedangkan inklusif didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menampung semua anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan membaca dan menulis. Semua anak tanpa terkecuali dapat dengan mudah memperoleh pendidikan yang sesuai. Mengapa pendidikan inklusif dilakukan? Tujuannya agar penyandang kesulitan membaca dan menulis mampu mengatasi kelemahannya dan mampu bermasyarakat dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke materi karakteristik pembelajaran inklusif. Pertama, hubungan ramah dan hangat. Contoh untuk anak tunarungu, guru selalu berada di dekatnya dengan wajah terarah pada anak dan tersenyum. Pendamping kelas atau orang tua memuji anak tunarungu dan membantu lainnya. Yang kedua, kemampuan. Guru, peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda serta orang tua sebagai pendamping. Dan yang ketiga, pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk yang bervariasi seperti duduk berkelompok di lantai membentuk lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain. Yang keempat, materi belajar. Berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran. Contoh pembelajaran matematika disampaikan melalui kegiatan yang lebih menarik, menantang, dan menyenangkan melalui bermain peran menggunakan poster dan wayang untuk pelajaran bahasa. Yang kelima, yaitu sumber. Guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Contoh, meminta anak untuk membawa media belajar yang murah dan mudah didapat ke dalam kelas untuk dimanfaatkan dalam pelajaran tertentu. Yang terakhir, evaluasi. Penilaian, observasi, dan portofolio, yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip pembelajaran inklusif. Dalam kegiatan pembelajaran inklusif harus dirancang dengan menyesuaikan kebutuhan, kemampuan, dan karakter peserta didik serta mengacu pada kurikulum yang dikembangkan. Dalam pembelajaran inklusif perlu memperhatikan prinsip-prinsipnya. Prinsip pembelajaran inklusif ada dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Adapun prinsip umum terdiri dari prinsip motivasi, yakni guru hendaknya selalu memotivasi agar siswa selalu bergairah dalam belajar. Yang kedua, prinsip latar atau konteks. Guru menjelaskan materi dengan menggunakan contoh di lingkungan sekitar siswa. Tiga, prinsip keterarahan. Dalam prinsip ini, guru harus menentukan tujuan pembelajaran secara tepat dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat pula. Prinsip yang keempat yaitu prinsip hubungan sosial. Dalam prinsip ini, guru harus mengupayakan pembelajaran yang interaktif untuk menggalakkan interaksi siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa. Yang kelima, prinsip belajar sambil bekerja. Maksudnya, dalam prinsip ini guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan percobaan dan menemukan hal baru selama pembelajaran berlangsung. Prinsip yang keenam yaitu individualisasi.
Dalam prinsip ini, guru harus mengupayakan agar peserta didik mampu mandiri setelah pembelajaran. Yang ketujuh, prinsip menemukan. Guru mendorong siswa untuk terlibat aktif baik segi fisik, mental, sosial, maupun emosional. Selanjutnya adalah prinsip khusus. Yang pertama adalah tunanetra. Prinsip yang harus diperhatikan meliputi prinsip kekonkretan, prinsip pengalaman yang menyatu, dan prinsip belajar sambil melakukan. Yang kedua adalah tunarumu atau tunawicara, meliputi prinsip keterarahan wajah, prinsip keterarahan suara, dan prinsip keperagaan. Yang ketiga yaitu cerdas istimewa dan berbakat istimewa atau disingkat CIBI, meliputi prinsip percepatan belajar atau akselerasi dan prinsip pengayaan. Yang keempat adalah tunagrahita, yang meliputi prinsip kasih sayang, prinsip keperagaan, dan prinsip habilitasi dan rehabilitasi. Yang kelima yaitu tunadaksa. Prinsip yang harus diperhatikan yaitu pelayanan medis, meliputi menentukan bentuk terapi dan frekuensi latihan, serta menjalin kerjasama dengan GBK jika diperlukan. Pelayanan pendidikan meliputi mendorong siswa untuk memperoleh rekomendasi dari psikologi dan pembuatan program pendidikan yang disesuaikan kebutuhan, dan pelayanan sosial untuk berinteraksi di lingkungannya. Yang keenam adalah tunalaras, meliputi prinsip kebutuhan dan keaktifan, prinsip kebebasan yang terarah, prinsip penggunaan waktu luas, prinsip kekeluargaan dan kepatuhan, prinsip setia kawan dan idola, serta perlindungan, prinsip minat dan kemampuan, prinsip emosional, sosial dan perilaku, prinsip disiplin, serta prinsip kasih sayang. Selanjutnya, tujuan pendidikan inklusi. Tujuan bagi peserta didik. A. Berkembangnya kepercayaan pada diri anak, merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya. B. Siswa dapat belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-temannya, guru, sekolah, dan masyarakat. D. Peserta didik dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Selanjutnya, tujuan bagi pendidik. A. Pendidik akan memperoleh kesempatan belajar dari cara mengajar dengan setting inklusi. Terampil dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang beragam. C. Mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan layanan kepada semua anak. D. Bersikap positif terhadap orang tua, masyarakat, dan anak dalam situasi beragam. Yang terakhir, E. Mempunyai peluang untuk menggali dan mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan baru melalui komunikasi dengan anak di lingkungan sekolah dan masyarakat. Tujuan bagi orang tua. Para orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana cara mendidik dan membimbing anaknya lebih baik di rumah dengan menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah. 2. Secara pribadi, orang tua akan terlibat dan akan merasakan keberadaannya menjadi lebih penting dalam membantu anak untuk belajar. Yang ketiga, orang tua akan merasa dihargai dan merasa dirinya sebagai mitra sejajar dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas kepada anaknya. Tujuan yang terakhir, orang tua mengetahui bahwa anaknya dan semua anak yang di sekolah menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu sang anak. Adapun tujuan bagi masyarakat, yaitu masyarakat akan merasakan suatu kebanggaan karena lebih banyak anak mengikuti pendidikan di sekolah yang ada di lingkungannya. Tujuan bagi masyarakat yang kedua, yaitu semua anak yang ada di masyarakat akan terangkat dan menjadi sumber daya yang potensial. Yang akan lebih penting adalah bahwa masyarakat akan lebih terlibat di sekolah
dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat.